Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para masyayikh, para ustadz, para guru, para kiai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tadi kita sudah mendengar banyak mau'idhah, nasihat dari para guru-guru kita. Teristimewanya tadi hampir semua tausiah yang disampaikan mengingatkan kita untuk merapatkan barisan di dalam memenangkan Islam dan menegakkan syariatnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Nah, sebelum kita mulai pengajian kita hari ini, saya ingin semua mengajak terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Ada dua orang kecintaan kita yang wafat meninggal dunia secara berturut-turut pada minggu ini. Yang pertama adalah Al-Habib Salim bin Umar bin Ahmad Al-Attas, yaitu wakil sekjen atau sekum DPP FPI bidang dakwah, dan beliau cukup lama menjabat sebagai ketua tanfizi DPD FPI Jakarta. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam rahmatnya untuk masuk ke dalam surganya. Dan yang kedua adalah ayahanda dari Ustadz kembar kita, Ustadz Adi dan Alwi, yang juga baru kemarin ini meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Samsur Rizal Yusuf bin Fakhruddin Yusuf. Jadi alhamdulillah Adi Alwi walaupun dalam keadaan berduka, hari ini tetap hadir bersama kita di majelis ini. Dan ayahanda Samsur Rizal ini cukup lama di ruang ICU di rumah sakit karena serangan jantung. Nah, karena itu kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahu birahmati wal maghfirah wa an yaj'al gabrahu raudatan min riyadil jannah wa an yudkhilahu jannatahu jannatan na'im. Nah, begitu juga untuk semua orang-orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, sahabat kita yang telah mendahului kita. Bisiril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighsilhum bima'it thalajil barad minal khataya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma rabbana taqabbal minhum jami'a shalihatihim wa tajawaz anhum jami'a sayyi'atihim. Allahumma ij'alhum min ahlil khair wajma'hum ma'a jami'i ahlil khair wab'athhum fi sumrati ahlil khair wa anzil 'alaihim fi kuburihim kulla khair bihaqqi imami ahlil khair ya sahiba kulli khair wa ya mutafaddilan bi kulli khair wa ya mu'tiya li kulli khair taqabbal du'aana ya rabbal khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibahil kiram, pada hari ini saya tidak memberikan materi khusus, tapi saya hanya ingin lebih menegaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Buya Majid selaku Ketua FPI DKI Jakarta
Begitu juga Kiai Haji Muhammad Al-Khattad yang telah menyampaikan tentang apa yang sedang kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan kepemimpinan Jakarta. Tadi juga disinggung, alhamdulillah kalangan NU struktural baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain itu alhamdulillah masih sangat istiqamah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak ragukan, karangan NU kultural ini betul-betul merupakan NU garis lurus. Walaupun kita prihatin di tingkat PBNU struktural pusat itu banyak pemikiran-pemikiran yang tidak lagi sesuai dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru-baru ini Ketua PBNU di Jakarta mengulangi kembali pernyataannya. Begitu rame ini mudzakarah habaib dan ulama yang sepakat untuk memenangkan gubernur muslim. Lagi-lagi dia bernyanyi mengatakan lebih baik gubernur non muslim tapi jujur, cerdas, tidak korup daripada gubernur muslim korup. Nah, jadi ini yang mengulangi ini betul-betul tingkat PBNU, ketua umumnya, dan ini persoalan serius. Dulu pernah diungkapkan sedemikian rupa dan sudah kita jawab panjang lebar. Tapi kali ini dia mulai lontarkan lagi. Nah, karena itu pada pengajian kali ini saya hanya ingin kembali mengingatkan bagaimana menjawab pernyataan semacam ini. Ada gambarnya di depan? Ada. Baik. Jadi sekarang hanya ingin sekedar kembali mengingatkan saja soal pemimpin muslim. Nah, di mana kalau kita bicara tentang pemimpin muslim, maka kita diingatkan tentang ungkapan yang sangat berbahaya, yaitu ungkapan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Sebetulnya pernyataan ini pernah diungkapkan beberapa tahun yang lalu, tapi diulangi lagi. Yaitu, coba Maksim Ahmad ini kedap-kedip lagi. Masih ada gambar? Kedap-kedip tidak? Enggak, berarti yang di laptop ini. Ini beberapa hari ini ada gangguan. Baik, lebih baik pemimpin kafir, cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin muslim, bodoh, pemalas dan korup. Ungkapan ini kita sebut sangat berbahaya karena pertama merupakan pendangkalan akidah. Dan yang kedua, ini merupakan penghinaan terhadap Islam. Serta yang ketiga, ini merupakan pembodohan umat. Ini merupakan pembodohan umat. Nah, kemudian mari kita lihat kenapa kita katakan ini pendangkalan akidah. Yang pertama, kita katakan pendangkalan akidah sebab kata-kata lebih baik pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin muslim bodoh, pemalas dan korup. Kalimat ini kalau dibiarkan, maka nanti akan ada wanita-wanita muslim mengatakan lebih baik suami kafir asal setia daripada suami muslim tapi khianat. Ini modusnya sama. Saudara, walaupun suami kafir itu setia, tapi tetap hukumnya haram kalau dia menjadi suami bagi seorang muslimah. Jadi kita tidak bicara dia setia atau tidak setia. Kita bicara adalah dari syarat pernikahan itu sendiri. Yang haram tetap haram. Walaupun dilihat baik tetap haram. Nah, jadi nggak bisa hanya karena suami kafir itu setia, yang haram terus menjadi halal.
Nah, ini pola pikir yang sangat berbahaya sekali. Nah, atau jangan-jangan nanti ada anak muda kita lebih gawat lagi. Nah, mereka akan mengatakan, saudara lebih baik jadi orang kafir tapi kaya daripada jadi orang muslim tapi melarat. Ini pola pikir berbahaya sekali. Nah, walaupun kelihatannya enak jadi orang kaya, kelihatannya enak punya harta benda, tapi semua itu tidak akan pernah punya arti kalau tidak diikat dengan iman. Nah, jadi serupa nih, ini serupa tapi tak sama nih, sejenis ini kalimatnya. Lebih baik pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin muslim bodoh, pemalas dan korup. Lebih baik suami kafir asal setia daripada suami muslim tapi khianat. Lebih baik jadi orang kafir tapi kaya daripada jadi orang muslim tapi melarat. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendangkalan akidah. Jadi suami kafir walaupun disetia tetap haram. Orang jadi orang kafir walaupun dia kaya tetap haram. Saudara, sekali haram tetap haram. Kekayaannya tidak menghalalkan dia jadi kafir. Kesetiaan si suami kafir tidak menghalalkannya untuk menikahi perempuan muslimah. Begitu juga kebaikan seorang pemimpin yang kafir tidak menjadikannya halal untuk memimpin umat Islam. Ini kita bicara hukum ya ikhwan. Yang kedua, singkat-singkat saja, kalimat tadi juga menjadi atau merupakan penghinaan terhadap Islam. Lebih baik pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin muslim bodoh, pemalas dan korup. Kenapa kita katakan penghinaan terhadap Islam? Perhatikan baik-baik. Di dalam ungkapan ini, orang kafirnya diberi sifat yang bagus, cerdas, rajin, jujur. Sementara orang muslimnya diberi sifat yang buruk, bodoh, pemalas, dan korup. Kenapa kalimatnya nggak dirubah? Lebih baik pemimpin muslim cerdas, rajin, dan jujur daripada pemimpin kafir, bodoh, pemalas, dan korup. Udah kafir, bodoh lagi. Udah kafir, korup lagi. Nah, udah kafir, pemalas lagi. Nah, kenapa nggak dibalik ya ikhwan? Kok seenaknya dia bikin ungkapan yang memojokkan umat Islam? Ini yang kita katakan penghinaan terhadap Islam. Nah, saya nggak peduli, walaupun itu keluarnya dari seorang profesor, doktor, kiai haji, ketua umum PBNU, nggak salah, tetap katakan salah. Jangan bikin fitnah di tengah umat Islam ya ikhwan. Kita semua ahlus sunnah wal jamaah. NU itu merupakan rumah besar ahlus sunnah wal jamaah. Nggak boleh dikotori dengan pemikiran-pemikiran liberal ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, jadi almarhum al-alimul allama al-maghfurlah Hadratus Syekh Hasim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Nah, beliau dulu mendirikan NU dengan para masyaikh NU minal sabiqin al-awwalin, itu atas dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan coba-coba ada oknum-oknum mengaku sebagai NU, mengaku sebagai aswaja, tapi mereka mengkhianati perjuangan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Nah, ini yang kita ingin ingatkan ya ikhwan. Nah, jadi ungkapan semacam tadi di samping pendangkalan akidah sekaligus penghinaan terhadap Islam. Nah, yang berikutnya yang ketiga, tadi kita katakan pembodohan umat. Nah, di mana letak pembodohannya? Lebih baik pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin muslim bodoh, pemalas dan korup. Nah, pembodohannya kita lihat aja dalam beberapa perbandingan. Kita kalau bikin perbandingan itu harus seimbang. Mari kita lihat. Ada orang mengatakan durian Medan lebih manis daripada durian Serang. Nah, ini perbandingan sehat karena seimbang. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan dodol Garut lebih legit daripada dodol Bandung. Nah, ini perbandingan sehat karena seimbang. Duren dibandingkan dengan duren, dodol dibandingkan dengan dodol. Nah, kemudian asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Ini juga perbandingan sehat. Nah, kenapa? Karena asinan dibandingkan dengan asinan. Atau maaf, nah, kita ambil yang najis lah. Saudara, tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Ini perbandingan sehat. Kenapa perbandingan sehat? Karena sama-sama tai, sama-sama kotoran.
Nah, ini perbandingan sehat ya, Wak. Jadi kalau duren bandingin sama duren, dodol sama dodol, asinan sama asinan, tai sama tai, saudara. Jangan sampai ada orang buat perbandingan seperti ini, saudara. Nah, dia katakan apa? Dia katakan duren Medan lebih legit daripada tai kucing. Ini kan perbandingan ngawur ini. Ini perbandingan gak sehat. Ini perbandingan edan. Nah, ini kalau dalam metodologi perbandingan disebut tidak apple to apple, saudara. Jadi kalau kita manhajul muqaranah, membuat suatu perbandingan, ada metodologinya. Harus seimbang. Nah, jadi nggak boleh yang nggak seimbang. Nah, orang kafir dibandingkan orang muslim sebetulnya udah nggak seimbang. Mana bisa orang kafir menandingi muslim, ya ikhwan? Nggak bisa. Iman itu nggak bisa ditandingi dengan kekafiran. Tapi kalaupun muslim dan kafir mau dibandingi juga, andai kata pun muslim dan kafir mau dibandingi juga, ya bandinginya paling tidak pada posisi-posisi yang sama. Jujur bandingin dengan yang jujur, korup bandingin dengan yang korup. Mesti begitu, saudara. Nah, jadi sekarang saya mau tanya sama yang hadir. Ada pemimpin muslim, rajin, cerdas, jujur. Ada pemimpin kafir, rajin, cerdas, jujur. Nah, ini perbandingannya sama-sama jujur, sama-sama cerdas, sama-sama rajin. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Muslim, ya ikhwan. Kalau bandingin yang seimbang. Sebetulnya muslim dan kafir udah nggak seimbang, karena muslim akan lebih baik daripada kafir. Karena orang kafir Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Tapi kalaupun mau diperbandingkan karena sama-sama manusia, baik. Tapi dengan sifat yang seimbang dong. Jujur bandingkan dengan jujur. Korup bandingkan dengan korup. Nah, sekarang saya mau tanya. Ada pejabat muslim korup. Ada pejabat kafir korup. Ini dua-duanya jelek. Tapi kalau ditanya mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Udah kafir korup lagi. Nah, jadi artinya kalau bikin perbandingan yang seimbang. Jangan pejabat muslim yang korup, saudara pejabat kafir yang jujur dibandingin dengan pejabat muslim yang korup. Itu sama juga bandingin duren metai kucing. Enggak betul itu cara membuat perbandingannya. Nah, ini yang ingin kita ingatkan. Nah, mestinya kita bikin lebih baik pemimpin muslim cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur. Lebih baik pemimpin muslim, saudara, sekali lagi cerdas, rajin dan jujur daripada pemimpin kafir cerdas, rajin dan jujur. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, baiklah, itu sekedar evaluasi karena itu pernah kita bahas panjang lebar dalam majelis kita untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, ini sengaja kita ulangi karena set ajilnya juga mengulangi. Di mana-mana bicara seperti itu. Dan ini harus kita luruskan, ya ikhwan. Nah, semoga masyarakat umat Islam khususnya dari kalangan aswaja, teristimewanya dari kalangan NU garis lurus, ya ikhwan, untuk tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Nah, kita juga pernah bahas soal dalil Al-Quran tentang haramnya orang kafir memimpin umat Islam. Saya tidak akan bahas lagi. Saya hanya sekedar mengingatkan bagaimana Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, itu tertuang di dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Imran ayat 28, kemudian An-Nisa ayat 144, Al-Maidah ayat 57. Kemudian yang kedua, Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin walaupun itu kerabat sendiri, walaupun itu ayah kita, walaupun itu saudara kita sendiri. Tapi kalau dia kafir, nggak boleh dijadikan pemimpin sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 23 dan Al-Mujadilah ayat 22. Yang ketiga, Al-Quranul Karim juga melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai teman setia pun nggak boleh, ya ikhwah. Sebagaimana tertera dalam surat yaitu Ali Imran dan surat At-Taubah. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran melarang saling tolong menolong dengan kafir yang akan merugikan umat Islam.
Kita tolong menolong dengan orang kafir boleh kalau tidak merugikan umat Islam. Tapi kalau tolong menolong dengan orang kafir merugikan umat Islam, nggak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Qasas ayat 56. Begitu juga surat Al-Mumtahanah ayat 13 dan surat Ali Imran, yaitu pada ayat 149 dan 150. Yang keenam, Al-Quranul Karim juga melarang memberi peluang kepada orang kafir sehingga menguasai muslim. Ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 141. Al-Quran juga memvonis munafik kepada muslim yang mana saja yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Nah, kemudian yang kedelapan, Al-Quran juga memvonis zalim kepada muslim yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 51. Dan yang kesembilan, Al-Quran memvonis fasik kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Jadi kalau tadi zalim, saudara, sekarang fasik. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 80 dan 81. Yang ke-10, Al-Quran juga memvonis sesat kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat Al-Mumtahanah ayat 5, saudara. Jadi nggak main-main ini Allah yang vonis. Allah vonis sesat, zalim, saudara, fasik. Mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang ke-11, Al-Quran mengancam azab, siksa bagi yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, itu tertera dalam surat Al-Mujadilah ayat 14 dan 15. Dan 12, Al-Quran mengajarkan doa agar muslim tidak menjadi sasaran fitnah orang kafir. Sebab kalau orang kafir jadi pemimpin, kita akan jadi sasaran fitnah. Kita akan menjadi sasaran ujian dan cobaan. Nah, itu menjadi sumber musibah. Al-Quran larang. Nah, sebagaimana tertera dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5. Kemudian, saudara, saya tidak akan kupas panjang lebar lagi karena itu sudah kita kupas dulu dalam majelis kita dengan panjang lebar. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa memilih pemimpin kafir itu haram, tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nah, kepada oknum-oknum, habaib, kiai, masaih, ustadz yang masih terus berteriak kampanye buat orang kafir jadi pemimpin, tubu ilallah, tobatlah Anda semua kepada Allah. Ittaqullah, takutlah Anda, bertakwalah Anda kepada Allah. Jangan menyesatkan umat, jangan membuka pintu fitnah, jangan membuka pintu musibah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, apalagi gubernur yang di Jakarta ini, yang tadi diceritakan oleh kiai-kiai kita Ahok, saudara. Sudah kafir, tidak punya kesopanan. Sudah kafir, tidak punya kesantunan. Sudah kafir, banyak menyusahkan umat Islam. Dan sudah kafir, terduga terlibat dalam kasus korupsi 1,8 triliun. Nah, jadi udah kafirnya aja nggak boleh, ditambah lagi bejat. Saudara, nah, dari mana kok ada tokoh-tokoh Islam, oknum-oknumnya, tega-teganya mereka mendukung daripada kepemimpinan kafir yang bejat ini, saudara. Nah, karena itu di sini saya ingatkan bahwa DPD FPI DKI Jakarta telah melaporkan Ahok yaitu terkait dugaan korupsinya. Yang pertama, yaitu pada tanggal 7 September 2015, Ahok sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya resmi. Berikut bukti-buktinya yang kita dapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta. Jadi di situ bukti-bukti itu ada kopi ceknya, ada kopi kwitansinya, tanda terimanya, pembukuannya, akuntannya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu pada tanggal 6 November 2015, juga DPD FPI DKI yang dipimpin oleh imamnya Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas sudah melaporkan persoalan itu ke KPK, itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tapi sampai hari ini KPK belum memprosesnya sebagaimana kita harapkan. Nah, karena itu kami DPP FPI sangat mendukung rencana DPD FPI DKI bersama Gerakan Masyarakat Jakarta GMJ yang akan menggelar aksi besar, yaitu pada tanggal 15 Januari, hari Jumat, ba'da sholat Jumat, untuk mengepung KPK. Aksi damai, aksi tenang,
saudara, dalam rangka untuk menekan KPK, menuntaskan dugaan korupsi Ahok sebesar yaitu 1,8 triliun. Jadi bukan kecil itu. 1 triliun 891 juta. Saudara, 891 miliar 310 juta 956.699 rupiah. Ini kerugian yang diderita oleh negara. Nah, akibat kebelingernya sembarangannya, seenaknya menggunakan dana negara, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi itu saja yang saya ingatkan. Jadi insya Allah pada tanggal 15 Januari ba'da sholat Jumat akan ada aksi damai di gedung KPK. Kita minta supaya Ahok ditangkap. Karena itu saya serukan kepada umat Islam yang hadir di sini atau mendengarkan baik di televisi maupun radio untuk bisa bergabung pada tanggal 15 Januari. Yang sekolah libur dulu sekolahnya, minta izin sama sekolahnya. Bilang ini perjuangan untuk menegakkan keadilan. Yang kerja cuti dulu. Sampaikan kepada pimpinannya, ini perjuangan untuk menegakkan keadilan. Loh, bagaimana kita nggak mau menegakkan keadilan? Ada bupati muslim korupsi 1 miliar di penjara. Ada wali kota muslim korupsi 300 juta di penjara. Ada gubernur muslim korupsi 2 atau 3 miliar di penjara. Wah, ini gubernur kafir. Dugaan korupsinya 1,8 triliun. Kenapa mesti dibiarkan? Tegakkan keadilan, saudara. Siapapun, mau muslim, mau kafir, kalau korupsi, mau dikit, mau banyak, jebloskan mereka semua ke penjara. Siap lawan korupsi? Takbir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Doakan agar saya tidak ada halangan, sehat walafiat, agar tanggal 15 Januari 2016 ini saya bisa bergabung itu dengan Habib Muhsin bin Said dan juga Kiai Haji Fakhr Razi untuk mengepung KPK. Tapi ingat, kepungan ini harus berjalan tertib, damai, kondusif. Jadi yuk mari di tahun baru ini kepada pimpinan KPK yang baru kita kasih tugas baru. Nah, supaya segera untuk memproses daripada dugaan korupsi Ahok senilai 1,8 triliun. Dan kalau ini diproses, kemudian terbukti, kemudian Ahok ditangkap di penjara, finish, selesai. Berarti PR kita dengan 1 kutil ini selesai. Nah, insya Allah, tapi bukan berarti perjuangan kita selesai, tidak. Perjuangan kita harus tetap berlanjut untuk menegakkan Islam. Nah, baiklah, sebelum saya akhiri, di bulan Maulid yang mulia ini, di mana-mana kita mengikuti peringatan Maulid dan di mana-mana kita mendengar riwayat tentang Nabi, saya hanya ingin memberikan rekomendasi. Karena sekarang kitab-kitab terjemah yang bercerita soal Nabi ini banyak beredar. Jadi umat berlomba-lomba untuk beli, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan mana kitab sirah yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang ditulis oleh mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka itu saya rekomendasikan bagi mereka yang ingin membaca tentang sejarah Nabi, bukan sekedar sejarah, tapi juga diungkapkan satu persatu dalil tentang berbagai keistimewaan kepribadian Nabi. Bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana tegarnya Nabi, tabahnya Nabi, adilnya Nabi, pandainya Nabi, kesatrianya Nabi, beraninya Nabi, tegasnya Nabi. Satu persatu diurai dengan sangat rinci, lengkap dengan dalil. Nggak sampai di situ, bahkan tuduhan-tuduhan, apakah itu datang dari Syiah atau dari Wahabi atau dari liberal. Ini yang paling berbahaya, dari liberal, saudara. Nah, tuduhan-tuduhan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam atau pendapat-pendapat yang dalam pandangan Ahlus Sunnah tidak sesuai terhadap kemuliaan Nabi dijawab satu persatu dalam buku tersebut. Yang saya rekomendasikan adalah dalam bahasa Arab, baca kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa asrari amin ya rabbal alamin. Ini buku luar biasa.
khususnya untuk para dai. Jadi kalau mau bercerita tentang kesempurnaan akhlak Nabi, jadikan ini sebagai referensi. Referensi untuk dakwah, referensi untuk membela keagungan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Insan Kamil. Nah, jadi Anda bisa dapat ini bukunya. Apakah di Gunung Agung, di Warisongo, atau di toko-toko kitab lainnya. Yang nggak ngerti bahasa Arab, beli yang bahasa Indonesianya. Jadi nanti Anda tahu, yaitu tentang sejarah kita punya Nabi. Nah, seperti saudara, apakah betul Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Oh, diserang oleh orang Syiah. Katanya Ahlus Sunnah ini ngejelek-jelekin Nabi. Bagaimana cara menjelaskan dan menjawabnya? Ada di buku ini, saudara. Nah, kemudian saudara, nah apakah betul saudara semulia-mulianya Nabi, tapi kita tidak perlu ziarah ke kuburnya, sebagaimana dipropagandakan oleh kaum Wahabi. Sampai-sampai kaum Wahabi mengatakan nggak perlu tuh yang namanya haji umroh terus diikuti dengan ziarah. Nah, itu kan menurut dia. Kalau menurut Ahlus Sunnah lain lagi cerita. Nah, itu juga dijawab dalam buku ini, saudara. Terus kenapa Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Oh, orang-orang liberal mengatakan itu karena paling biadabnya manusia adalah bangsa Arab. Makanya Nabi diutus di sana. Di sini juga dijawab, saudara. Jawabannya ilmiah, bagus, lengkap dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya referensikan baca kitab ini, saudara, baik yang bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kalau mau lebih banyak lagi, silakan baca kitab yaitu Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul. Nah, ini karangan daripada As-Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Nah, tapi memang dalam buku ini lebih rinci dari segi sufiyahnya, kezuhudannya. Tapi luar biasa, lengkap dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sekedar referensi yang ingin saya ingatkan. Yang berikutnya, saudara, bulan yang lalu kita di sini membahas tentang kemusyrikan Deddy Mulyadi berkaitan dengan fitnah Sampurasun terkait dengan ceramah saya pada tanggal 13 yaitu November di Purwakarta. Ternyata saudara, persoalan itu sampai bulan Desember masih berlanjut. Yaitu pada tanggal 19 Desember ketika FPI Purwakarta dan para ulama di sana menggelar acara tablik akbar, Bupati Purwakarta melakukan berbagai macam yaitu upaya rekayasa dengan cuci tangan tentunya untuk bagaimana bisa menghadang saya agar saya tidak bisa tampil dalam acara tersebut. Jadi di sini perlu kita ingatkan, saudara, saya sampaikan melalui pengajian ini khususnya kepada Polda Jabar agar memeriksa Kapolres Purwakarta. Karena mereka-mereka yang menghadang dengan puluhan motor, bahkan ratusan motor kalau digabung semua, dengan menggunakan berbagai macam besi, kayu dan senjata tajam, dibiarkan. Tapi begitu ada kiai-kiai datang dari Jakarta, dari Kerawang, dari Cikarang, masuk depan pintu tol, yaitu Sadang, itu dihadang oleh polisi dengan alasan mau diantar. Kemudian mereka semua digiring ke Polres, diajak ngobrol dulu di Polres, dikumpulkan dulu saudara semua tamu kiai, saudara disambut dulu di pintu tol, dimasukkan ke Polres, disambut di pintu tol, dimasukkan ke Polres. Nah, begitu jam 9 malam baru mereka semua itu digiring ke lokasi acara. Ada apa? Kan terbalik, mestinya yang digiring ke Polres yang menghadang. Nah, bukan kiai yang digiring ke Polres. Nah, kenapa saya katakan ini berbahaya? Karena kiai-kiai yang digiring ke Polres itu ada kiai dari Garut, ada kiai dari Ciamis, ada kiai dari Sukabumi. Mereka marah besar. Nah, ini Kapolda mesti tahu. Mereka marah besar. Akibatnya apa? Akibatnya setelah malam saya dihadang, saudara, mulai malam hari itu Bupati Purwakarta dihadang di semua wilayah Jawa Barat.
Jadi Deddy Mulyadi datang mau pentas budaya di Garut, diusir. Di Tasik diusir. Di Ciamis diusir. Yang usir para kiai. Nah ini terjadi, Polda jangan nyalain FPI. Bukan FPI yang suruh, bukan. Karena kiai mereka dihadang. Karena dihadang bukan saya saja. Jadi Kiai Ciamis dihadang, pulang cerita sama santrinya, marah santri. Nah makanya begitu 2 hari kemudian Deddy mau masuk Ciamis, saudara santri-santri sepakat dengan para kiai satu Ciamis menolak kedatangan Deddy Mulyadi, saudara. Nah, ada Kiai Bogor juga ditolak, dihadang juga. Itu yang ikut dengan saya, Abitam itu tokoh besar Bogor, ulama besar Bogor. Nah dengan penghadangan tersebut, pengikutnya juga marah. Akhirnya Deddy Mulyadi masuk Jasinga diusir, masuk Ciampea diusir. Dan yang paling gawat, saudara, setelah diusir dari Kerawang, yaitu Teluk Jambe, dari Kerawang juga diusir. Dari berbagai tempat diusir. Nah, jadi jangan salahkan FPI, jangan. Kiai Ciamis diusir, ya dia diusir dari Ciamis. Kiai Garut diusir, dihadang, saudara. Ya dia dihadang di Garut. Dan yang paling gawat di Jampang Surade, saudara. Ini orang Jampang Surade, ada maling motor lagi main penggal kepala, saudara. Ini orang Jampang Surade nggak main-main. Begitu Deddy Mulyadi masuk Jampang Surade, masyarakat rame-rame dari kampung keluar bawa golok semua. Diuber, saudara. Wah itu kalau nggak diamankan oleh tentara bisa dipenggal kepalanya, saudara. Jadi Kapolda Jabar mesti hati-hati. Lihat anak buahnya di bawah. Ini akibat pula Kapolres Purwakarta, saudara. Bukan mengamankan, malah memprovokasi, saudara. Bukan meminimalisir, saudara, konflik itu di Purwakarta, bahkan jadi melebar se-Jawa Barat. Nah akhirnya Jampang Surade dilarikan oleh tentara, dibawa lari oleh tentara, saudara, diamankan, dibawa ke sebuah hotel di kota Sukabumi, dikejar oleh masyarakat. Nah, jadi Laskar FPI ketika itu kewalahan juga. Di satu sisi kita setuju masyarakat usir dia, tapi di sisi lain kalau sampai dipenggal FPI yang disalahin. Oh rame itu dunia, saudara. Nah, makanya anak-anak FPI ikut turun meredam masyarakat Jampang Surade. Sudahlah, kalau mau usir aja, jangan berlebihan, jangan sampai dipenggal. Nah, itu malam kalang kabut, saudara. Orang Jampang Surade nggak main-main, saudara. Nah karena itu di sini saya ingatkan kepada Kapolda Jabar. Kapolda Jabar dia baik. Nah supaya memperhatikan anak buahnya di bawah. Hati-hati kalau mengambil langkah terhadap ulama dan kiai. Nah jangan setelah hadang menghadang yang disalahin FPI. Kapolda Jabar mengutus dirintelnya ke rumah saya di gunung sana, terus nanya saya, Habib, ini kira-kira hadang menghadang kapan selesainya? Ya saya jawab, saya nggak mulai aja belum kok diakhiri. Saya belum mulai, saudara. Itu yang mulai baru kiai-kiai. Saya belum memulai. Kalau saya udah teriak sama jamaah aktivis FPI, saya instruksikan dengan SMS seluruh aktivis FPI, seluruh pengurus FPI, seluruh kiai FPI, seluruh laskar FPI harap usir Deddy Mulyadi dari wilayah masing-masing. Itu saya sudah mulai. Kan belum. Masa saya belum mulai udah disuruh akhiri? Ini yang memulai itu Deddy, bukan kita. Makanya kita sampaikan ke Polda Jabar, kita ini tergantung Deddy-nya. Deddy berhenti dari kemusyrikan, ya dia jadi saudara kita. Deddy tetap melanjutkan kemusyrikan, ya kita tetap lawan kemusyrikannya. Deddy mau coba-coba pakai hadang menghadang, ya kita juga bisa pakai hadang menghadang. Terserah maunya bagaimana. Ikan bawal buah terong lu jual gua borong. Enggak kita enggak mundur ya. Jangan. Gua pakai di hadang-hadang, saudara. Nah akhirnya apa? Kesian preman-preman yang dibayar. Begitu gagah menghadang, begitu laskar turun kucar kacir. Kesian, saudara, ada yang luka, saudara. Nah akhirnya keluarganya nuntutnya bukan sama FPI, nuntutnya sama bupati. Ini bupati kurang ajar, suami saya disuruh hadang kiai, luka begini harus ganti rugi. Nah jadi artinya saudara nggak boleh pakai seperti itu, nggak boleh. Kesian masyarakat di bawah. Dan kesian itu anak-anak muda, udah didandanin pakai baju, ada foto Deddy Mulyadi. Begitu laskar FPI turun, dilempar itu kaos semua. Dia masuk ke warung, dia buka kaosnya, yang tanya warung nanya, kenapa dibuka kaosnya? FPI lagi ngamuk, FPI. Habis buka kaos dia diri lagi, dia nonton, saudara.
Masya Allah, kesian nih orang yang nggak ngerti apa-apa. Ini anak muda nggak paham, kesian. Saudara. Nah ini yang nggak boleh terjadi, saudara. Nah karena itu sekali lagi kita ingatkan kepada Kapolda Jawa Barat untuk memperhatikan Kapolresnya di bawah. Jangan terbalik. Musiknya menghadang, digiring ke Polres, dinasehati, suruh pulang ke rumahnya. Bukan kiai yang digiring ke Polres, saudara. Nah begitu juga Kapolres Cimahi Bandung Barat. Jadi waktu selesai acara di puncak, saya turun ke Bandung, saudara, di Cililin dan di Cimahi. Apa yang terjadi, saudara? Malam sebelum acara, Kapolres datang ke Cililin, Wakapolres datang ke Cimahi. Nah, dia melakukan penekanan terhadap panitia. Panitia di Cililin Kiai Haji Abdul Kudus, panitia di Cimahi Habib Kazim Alka, saudara, yang majelisnya luar biasa di Cimahi. Nah sekarang apa kata Kapolres sama Wakapolres kepada panitia? Nah, diberikan pilihan, diberikan saudara solusi. Satu, acaranya harus diundur, nggak boleh malam tahun baru. Panitia nolak. Kenapa ditolak? Lah orang tiup trompet malam tahun baru boleh. Orang tiup trompet pesta minuman keras, pesta muda-mudi, free sex, segala macam di Bandung, saudara. Kenapa bikin tablik akbar? Nggak boleh. Ditolak oleh panitia. Ini panitianya bukan panitia yang bisa ditekan-tekan, saudara. Yang kedua, syaratnya, saudara, penceramah harus diganti. Penceramahnya saya. Masya Allah. Oh, panitia nolak, nggak bisa. Nah, akhirnya acara tetap jalan, saudara. Itu yang jaga Brimob sampai satu pasukan, saudara, hampir 50 orang lebih lengkap dengan senjata otomatisnya. Mau apa? Dipikir kita mau perang kali, saudara? Jangan bikin hal-hal yang provokatif. Jangan. Hampir saja di Cimahi terjadi hal yang tidak kita inginkan, saudara. Sore Kapolresnya datang, saudara, bersama beberapa orang Pemda. Mereka bongkar itu yang namanya panggungnya, saudara. Ya, saat itu jamaah belum kumpul. Tapi begitu ba'da isya jamaah kumpul, mereka semua ngamuk, minta panggung dikembalikan. Ini kalau nggak ditengahi bisa ribut. Nanti kalau ribut yang disalahin siapa lagi? HP berisik lagi. Ini gara-gara dia ceramah nih begini nih. Padahal kita ceramah belum, sudah. Nah akhirnya kita yang tenangkan, sudahlah, ngalah saja, bikin saja di masjid dan kita tetap ceramah dengan penuh semangat. Nah kalau umat nggak ditenangin, nah, mestinya aparat jangan jadi provokator. Jangan. Temuin panitia ini bagaimana baiknya nih. Nah, bagaimana cara solusinya? Bagaimana jaminan keamanannya? Kita bantu pihak kepolisian untuk menciptakan ketenangan dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam. Ini sudah kita laporkan dan kita berharap Kapolda Jawa Barat mengambil tindakan terhadap Kapolres Purwakarta maupun Kapolres yaitu Cimahi Bandung Barat, saudara. Nah, sebab umat sampai sekarang masih panas. Mereka masih tidak terima yaitu tata cara yang seperti itu. Nah, kiai-kiai yang di daerah yang belum dapat giliran lagi ngancam, saudara. Nah, yang di Cirebon ngancam, lu masuk Cirebon gua usir, saudara. Yang di Indramayu ngancam, yang di Kuningan ngancam, yang di Majalengka ngancam. Jadi dia ngancam mau ngehadang kita, dia yang dihadang. Kesian, saudara. Jangan-jangan lagi stres dia sekarang. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, kita FPI tidak mau ribut, tidak mau perang, kita mau damai. Tapi kalau kita ditantang perang 24 jam kita siap perang dengan cara apapun. Takbir. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Dan begitu juga Polda, jangan hanya laporan mereka yang diproses, tapi laporan kita juga wajib diproses. Nah, jangan laporan mereka Habib Rizik menghina adat Sunda mereka proses. Nah, tapi laporan ulama Purwakarta bahwa Dedi Mulyadi, satu, melakukan penistaan agama, buktinya lengkap. Dua, merusak budaya Sunda, buktinya juga lengkap. Tiga, melakukan pencemaran nama baik, buktinya juga lengkap. Maka Polda Jabar harus serius memproses hukum Dedi Mulyadi, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini yang ingin saya ingatkan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua, memberikan keberkahan dan ketenangan, dan semoga Jawa Barat khususnya Purwakarta Allah jadikan sebagai wilayatan islamiyatan thayyibatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah baik saudara, yang terakhir
Saya ingin ingatkan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Khattab untuk pengumpulan KTP dan pengumpulan tanda tangan. Yang penting sekarang bukan kumpul KTP dan tanda tangannya, tapi yang kita harapkan ini semua jamaah khususnya yang dari Jakarta siap menjadi relawan ujung tombak posko rakyatnya. Nah tadi sebentar, sebagaimana sudah kita tunjukkan, ini formulir resmi dari KPU. Ini resmi dari KPU. Ini ditulis per kelurahan. Katakan di sini ditulis Kelurahan Petamburan. Itu ditulis nama-nama di Kelurahan Petamburan, siapa saja yang mendukung gubernur Muslim. Enggak boleh ada orang dari luar Petamburan tanda tangan di sini, enggak boleh. Nah, itu nanti dianggap rekayasa dan itu akan didiskualifikasikan, dibatalkan, dianulir. Nah, karena itu saya ingatkan yang penting sekarang ini, saudara, bagaimana Anda mendaftarkan diri sebagai relawan. Nanti begitu Anda mendaftarkan diri relawan, Anda akan diberikan bimbingan bagaimana cara mengumpulkan tanda tangan dan KTP khusus di wilayah kelurahan Anda, yang nanti itu disetorkan kepada posko rakyat. Nah kalau ada ustadz kebetulan muridnya banyak, dia bisa ambil ini satu ginian, ini ada halaman 1, ada halaman 2 yang boleh difotokopi sebanyak-banyaknya, dan ada halaman 3 yang nanti ditutup, yaitu dengan tanda tangan kepala desa. Yang minta lurah tanda tangan itu bukan Anda, tapi posko rakyat nantinya. Kumpulkan saja ke posko rakyat, tanda tangan identitas lengkap dengan fotokopi KTP, nanti posko rakyat yang bawa ke lurah untuk dilegalisir oleh lurah bahwa ini bukan dokumen palsu, tapi dokumen asli dari warganya, saudara. Nah karena itu sebelum kita berangkat ke mengumpulkan KTP dan tanda tangan, tolong, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khattab, yuk bantu posko rakyat. Nah cara bantunya bagaimana? Seperti barusan, yang punya majelis, saudara bawa ini untuk jamaah majelisnya. Nah, yang punya keluarga, bawa ini untuk keluarganya. Nah, nanti nomor urutnya dikosongkan saja dulu. Nanti biar posko yang akan memberikan nomor urut, saudara. Nah, yang penting ini dipenuhi. Cuman ditulis nama, identitas, ada fotokopi KTP, dan diserahkan. Nah yang kedua, kalau Anda sudah tanda tangan, udah menyerahkan fotokopi KTP, jangan main-main. Artinya nanti kalau ada verifikasi dari KPU atau dari kelurahan nanya, ini betul Anda tanda tangan? Jangan jawab betul dulu, tanya dulu, yang mana? Coba saya lihat. Begitu lihat, oh yang gubernur Muslim ya? Oh ya benar, ini saya tanda tangan. Sebab kalau Anda ditanya, betul Anda tanda tangan dukung gubernur? Betul. Anda nggak periksa lagi buat siapa. Jangan-jangan nanti buat Ahok, sudah. Hati-hati. Sebab ujung tombaknya RT, RW, lurah bisa main, saudara. Nah, mereka bisa kumpulkan Anda punya fotokopi KTP dengan mudah. Mereka punya arsip kok. Hati-hati, hati-hati. Jadi periksa betul. Jangan sampai KTP Anda disalahgunakan oleh oknum-oknum RT, oknum-oknum RW, atau oknum-oknum lurah untuk diberikan buat pendukung Ahok, saudara. Makanya kalau ada yang minta fotokopi KTP, harap waspada. Nah yang ketiga kepada Kiai Khattab, kemarin waktu pengajian ibu-ibu ada kritik bagus sekali dari kaum ibu Kiai Khattab. Jadi mereka setelah kita himbau, ibu-ibu semangat, apalagi yang hadir banyak ustazah. Nah mereka mau jadi relawan, mau kumpulkan buat jamaahnya, jamaah ibu-ibu. Nah cuman ada satu permintaan mereka Kiai Khattab, ini supaya lebih mantap di masyarakat, Habib, tolong berikan surat tugas dari Muzakarah. Jadi dari Muzakarah ada logo Muzakarah Ulama Habaib kepada umpamanya yang tertera di bawah ini diberikan tugas, siapa namanya, Ustazah Anu, alamat Anu, nomor KTP Anu. Jadi saya ini pada saat datang ke satu majelis, kalau majelis saya jamaah percaya, kalau majelis teman saya kan belum tentu mereka percaya sama saya. Nah, jadi kalau ada surat tugas saya tunjukkan, ini surat tugas dari Muzakarah. Apakah ditandatangani nanti oleh majelis tinggi Ustaz Khattab, atau oleh badan pemilih, atau oleh badan pemenangan, tapi memang surat itu harus ada. Jadi jamaah-jamaah di sini pun kalau megang surat itu enak, saya tugas ini.
Nah, ini tugas dari Mudzakarah Habaib dan ulama, bukan orang gelap untuk mengumpulkan tanda tangan. Saya pikir itu satu saran yang bagus. Nah, kelihatannya ibu-ibu kita politiknya lebih canggih lagi, saudara. Nah, padahal Ustadz Khattab kemarin kita waktu Mudzakarah nggak kepikir itu, nggak ada itu putusannya. Nah, tapi sekarang dari kaum ibu luar biasa, antusias mereka. Nah, karena itu Kiai Khattab tolong dari Mudzakarah Habaib disiapkan, yaitu formulirnya untuk para relawan tadi, dan resmi ditandatangani oleh Mudzakarah Habaib dan ulama, serta diberikan stempel asli, tidak boleh fotokopi, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, karena itu bagi mereka menjadi relawan, hubungi tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Khattab, ada nomor SMS-nya tadi Kiai Khattab. Nah, kalau pertanyaannya boleh gak satu kelurahan ada 2-3 relawan? Boleh. Satu kelurahan itu besar ya kawan. Boleh. Kadang-kadang satu orang, bahkan kemarin ada beberapa RW. Nah, itu minta, Habib di wilayah saya biar saya saja jadi apa namanya, jadi relawannya. Karena satu RW saya udah sepakat, udah setuju. Oh, itu luar biasa kalau Pak RW-nya yang bergerak. Nah, karena itu kita minta, dorong Pak RT, dorong Pak RW, kita ajak semua rame-rame kerja untuk Gubernur Muslim Jakarta, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita tutup, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan makan siang bersama. Nah, doain, kita baca Fatihah biar Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat untuk saya dan untuk seluruh jamaah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.